Untuk membahas selengkapnya, kami sudah terhubung dengan Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Brigjen Hamim Tohari. Selamat sore, Pak Hamim. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Hamim, apakah ketiga tersangka yang merupakan oknum anggota TNI sudah dipecat? Ini sudah menjadi komitmen dari Panglima TNI bahwa ketiga anggota itu nanti akan dipecat. Namun semuanya itu kan memerlukan proses. Ada mekanisme yang dilakukan nanti untuk pemecatan itu. Itu nanti setelah proses persidangan selesai, kemudian pemecatan biasanya dimasukkan sebagai hukuman tambahan bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana. Artinya ada hukuman pokok yang kemudian nanti bisa berupa hukuman seumur hidup, penjara, dan sebagainya. Nah, hukuman tambahnya adalah pemecatan. Nah, setelah itu nanti baru kemudian dikeluarkan cap pemecatannya oleh Panglima TNI. Baik, belum dipecat tapi dipastikan akan dipecat ya, Pak? Iya, betul. Pak Hamim, dari hasil penyelidikan sementara, apa sebenarnya motif dari penculikan dan pemerasan ini? Jadi sekarang prosesnya sudah bukan lagi penyelidikan, Mbak, ya, tetapi penyidikan oleh penyidik Pondam Jaya. Nah, sementara yang sudah kita dapatkan motif yang melatar belakangi kasus ini adalah motif bisa dikatakan motif ekonomi. Dalam konteks adalah bahwa para pelaku ini mencari keuntungan dengan cara memeras ataupun meminta tebusan kepada keluarga korban yang diculik. Itu yang sampai dengan saat ini motif yang ditemukan. Namun penyidik dari Pondam Jaya terus bekerja untuk mengungkap apakah ada motif-motif lain di balik ini dengan mempelajari semua keterangan maupun alat bukti yang ada, dan nanti apabila ada keterkaitan dengan masalah lain ataupun motif-motif yang lain tentu nanti akan terungkap di sana. Ketiga anggota TNI ini kenal dengan Imam Maskur, Pak, sebelumnya? Berdasarkan keterangan yang sudah diperoleh, mereka tidak saling mengenal, Pak. Lalu bagaimana atau mengapa kemudian Imam Maskur ini yang ditargetkan sebagai korban? Nah, ini yang sedang menjadi salah satu materi penyidikan yang sedang didalami oleh penyidik Pondam Jaya. Artinya apa yang nanti akan terungkap juga motif di baliknya. Kenapa ini tidak saling mengenal tetapi kemudian menjadi sasaran. Yang jelas baik korban maupun pelaku ini berasal dari daerah yang sama, dan mereka namanya orang perantauan di Jakarta, biasanya mereka punya perkumpulan atau komunitas sesama daerah asal. Nah, inilah yang menjadi pintu masuk mungkin mendapatkan informasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh korban, sehingga ini pelaku kemudian memanfaatkan situasi itu untuk melakukan penculikan, dan kemudian dari penculikan tersebut meminta tebusan kepada keluarga korban gitu. Pak Hamim, terkait dengan motif pemerasan, dalam rilis kemarin Anda sempat menyebut terkait dugaan obat ilegal ya yang dijual oleh korban. Ini berdasarkan pengakuan tersangka atau ada bukti-bukti yang menguatkan, Pak? Berdasarkan keterangan dari tersangka maupun saksi, memang modusnya dari pelaku ini adalah berpura-pura menjadi penegak hukum, kemudian membeli obat di toko kosmetik yang dikelola oleh korban. Ketika obat yang diminta itu diberikan, maka disitulah menjadi alasan untuk melakukan dalam tanda kutip sebagai penegak hukum melakukan penangkapan, padahal itu merupakan penculikan. Kemudian dari situ pelaku kemudian menghubungi keluarga korban untuk meminta tebusan supaya si korban bisa dibebaskan begitu. Pak Hamim, mungkin bisa diklarifikasi juga sekaligus terkait dugaan peredaran obat ilegal ini. Muncul kemudian suara-suara miring bahwa ketiga oknum anggota TNI ini membacking penjualan obat ilegal yang diduga dilakukan oleh korban. Apa yang ingin Anda sampaikan, Pak Hamim? Mungkin opini yang terbangun di masyarakat bisa berkembang sesuai dengan keinginan yang mengembangkan opini tersebut. Apakah pelaku ini nanti terlibat di dalam backing peredaran obat-obat, itu nanti akan menjadi salah satu materi yang terus didalami oleh penyidik. Dan ini sudah menjadi atensi dari pimpinan untuk mengungkap tuntas masalah ini, termasuk latar belakang, dan mungkin ada masalah-masalah lain ataupun persoalan-persoalan lain yang melatar belakangi sehingga ketiga orang oknum prajurit ini melakukan tindak pidana penculikan, pemerasan, penganiayaan, dan yang terakhir berujung pada kematian korban begitu.
Karena selain korban Imam Maskur, Pak Hamim, saat ini juga mulai bermunculan korban lain dengan pengakuan serupa. Apakah hal ini juga diakui oleh para tersangka bahwa penculikan dan pemerasan ini sudah sering mereka lakukan? Betul, ada pengakuan dari tersangka bahwa sudah lebih dari 1 kali mereka melakukan kejahatan serupa. Namun untuk pastinya berapa kali dan siapa saja korbannya ataupun sudah berapa korban yang menjadi sasarannya ini sedang dalam proses pendalaman oleh penyidik dari Pol Jaya. Dari pihak TNI Angkatan Darat sendiri, apakah akan memberikan ruang kepada para korban lain untuk melapor atau seperti apa nanti, Pak? Tentu Mbak, ini kita terbuka, silakan apabila ada korban lain yang merasa pernah menjadi target dari para pelaku ini, silakan melaporkan dirinya kepada Pol Jaya, baik langsung maupun melalui satuan polisi militer terdekat, sehingga ini akan menjadi tambahan keterangan yang nanti bisa menguatkan proses yang dilakukan oleh Pol Jaya. Dan tentunya bukan hanya jika mendapat dari 3 anggota TNI ini ya Pak ya, tapi dari anggota TNI manapun masyarakat dipersilakan untuk melapor jika memang ada pelanggaran hukum yang dinilai diterima oleh warga. Betul, kami sangat terbuka dan beberapa kali saya sampaikan bahwa silakan kepada masyarakat apabila melihat atau mengetahui ada tindakan tidak hanya pidana, tetapi ada tindakan-tindakan negatif dari para prajurit di tengah-tengah masyarakat, silakan masyarakat yang mengetahui melaporkan kepada satuan terdekat, baik itu satuan kewilayahan, Kodim, Koramil, maupun kepada satuan polisi militer yang terdekat dari tempat tinggal masyarakat tersebut. Nanti akan diproses lebih lanjut. Pak Hamim, apakah nantinya ketiga tersangka anggota TNI ini akan ditangani peradilan umum atau militer? Kita bekerja sesuai dengan atau atas dasar undang-undang, Mbak ya. Artinya sampai dengan saat ini yang masih berlaku adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 97 tentang peradilan militer. Sehingga inilah yang menjadi dasar kita untuk memproses ketiga pelaku tersebut ataupun masalah-masalah yang lain yang melibatkan prajurit TNI di pengadilan militer. Bahwa kemudian dikhawatirkan kasus ini merusak kepercayaan masyarakat kepada TNI. Apa yang ingin Anda sampaikan, Pak Hamim? Betul, kami sangat menyesalkan terjadinya masalah ini, termasuk juga masalah-masalah lain yang dilakukan oleh prajurit TNI yang menciderai kepercayaan masyarakat kepada TNI. Karena ini sudah menjadi komitmen dari pimpinan kami, Kepala Staf Angkatan Darat, bahwa TNI, khususnya TNI Angkatan Darat, harus senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat, harus dicintai dan mencintai masyarakat, sehingga kalau ada perilaku prajurit yang negatif di tengah-tengah masyarakat, tentunya ini akan berpotensi mencoreng nama baik TNI, dan ini sangat disesalkan oleh pimpinan Angkatan Darat. Sehingga kemarin Bapak Kasat sudah menyampaikan bahwa meminta kepada polisi militer untuk menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada ketiga pelaku ini. Baik, kita kawal bersama. Terima kasih Brigjen Hamim Tohari, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, sudah bergabung di Berita Satu Sore.